Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhasana, kelas 11 IPS 3, ingin mempresentasikan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah golongan muda, antara lain Soekarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai pelaksanaan proklamasi. Golongan tua berpendapat pelaksanaan proklamasi bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk menghindari pertumpahan darah. Sedangkan golongan muda berpendapat pelaksanaan proklamasi dilaksanakan dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan Jepang. Dari perbedaan pendapat tersebut terjadinya penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan muda dibawa ke Rengas Dengklok. Latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai pelaksanaan proklamasi. Golongan tua berpendapat pelaksanaan proklamasi bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk menghindari pertumpahan darah. Sedangkan golongan muda berpendapat pelaksanaan proklamasi dilaksanakan dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan Jepang. Dari perbedaan pendapat tersebut terjadinya penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan muda dibawa ke Rengas Dengklok. Tepat pada tanggal 14 Agustus 1945, pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, hampir subuh, itu terjadi penculikan Soekarno-Hatta oleh para pemuda yang dipimpin oleh Kudanko Subeno. Nah, di Rengas Dengklok pun terjadi adu argumen karena Soekarno-Hatta tetap kekeh mereka tidak mau yang namanya proklamasi gerasa-gerusu. Sampai muncul kata-kata Soekarno, yaitu, "Ini leherku," sebagai jawabannya bahwa Indonesia akan merdeka, yakinlah pada kata saya. Dari kata-kata Soekarno tersebut membuat golongan muda terdiam. Salah satu utusan golongan muda membawa salah satu golongan tua yang bernama Ahmad Soebardjo. Dari situlah Ahmad Soebardjo memberikan keterangan bagi golongan muda, terutama pada Soekarno-Hatta yang sedang emosi pada saat itu. Ahmad Soebardjo memberikan yang namanya jaminan kepada golongan muda, yaitu dia menjaminkan nyawanya. Ahmad Soebardjo juga menjaminkan proklamasi akan dilaksanakan selambatnya tanggal 17 Agustus 1945 jam 12 siang. Dari kesepakatan tersebut, akhirnya golongan muda mau melepaskan Soekarno-Hatta dan mereka meninggalkan Rengas Dengklok menuju Jakarta. Dan hal itulah mereka melaksanakan menuju ke sebuah tempat, yaitu tempat perwakilan Jepang yang ada di Indonesia, yaitu Nishimura. Dari situ Pak Soekarno bertanya kepada Pak Nishimura, "Nishimura, benarkah Jepang sudah kalah?" Dalam otaknya Soekarno ini belum tahu kalau misalkan Jepang tuh sudah kalah. Untuk meyakinkan mereka tentang kekalahan Jepang, maka Soekarno-Hatta menanyakan pada Nishimura, perwakilan pemerintah Jepang. Dan Pak Nishimura menjawab, "Iya, Jepang memang sudah kalah, tapi Anda harus menjaga status keamanan Indonesia." Dari situ pemikiran pun muncul, maksudnya bagaimana? Pak Nishimura sudah tahu Jepang sudah kalah, tetapi Nishimura tidak mengiyakan kalau nanti akan terjadi proklamasi. Disinilah akhir mereka memahami Jepang sudah kalah. Maka Soekarno-Hatta dan golongan muda menuju ke sebuah tempat rumah untuk merumuskan teks proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia rencananya akan dibacakan hari Jumat 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta di lapangan Ikada. Lapangan Ikada kini menjadi lapangan Monas yang letaknya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah Bung Karno menjadi pilihan karena kabar di lapangan Ikada sudah menyebar bahwa ada acara yang akan diselenggarakan. Proklamasi kemerdekaan telah disusun di Rengas Dengklok, tepatnya di rumah di Jiao Kie Siong.
Bendera merah putih dikibarkan merupakan bendera yang dijahit sendiri oleh istri Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati. Bendera merah putih sudah dikibarkan oleh para pejuang pada hari Kamis tanggal 16 Agustus di Rengas Dengklok. Hal tersebut dilakukan untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pemuda yang ada di Rengas Dengklok tidak mendapat berita apapun dari Jakarta, sehingga Yusuf Kunto dikirim ke Jakarta untuk berunding dengan pemuda di sana. Namun sesampai di Jakarta, Yusuf Kunto menemui Ahmad Suparjo dan Wikana saja. Kemudian Yusuf Kunto dan Subarjo kembali ke Rengas Dengklok pukul 17.30 waktu Indonesia Barat untuk menjemput Bung Karno, Bung Hatta, Guntur, dan Fatmawati. Peranan Subarjo menjadi sangat penting dalam peristiwa kembalinya Bung Karno dan Bung Hatta ke Jakarta. Karena beliau mampu meyakinkan para pemuda mengenai proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Jaminan yang diberikan kepada golongan muda adalah nyawanya sendiri, sehingga Subeno sebagai komando Kompi Peta bersedia untuk melepaskan Bung Karno dan Bung Hatta ke Jakarta. Tersebut sampai di Jakarta pada tanggal 16 tengah malam keesokan harinya, tepat tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Malik menggunakan mesin ketik yang dipinjam dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman. Salah satu foto peristiwa Rengas Dengklok. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.